kita mulai. Selamat pagi Bapak Ibu semua peserta PITIAGI. Dalam kesempatan ini saya akan sharing tentang exploration growth opportunity in new era. Tantangan apa saja yang kita hadapi ke depan. Mohon maaf pada kesempatan ini saya harus melaksanakan secara virtual karena bertepatan dengan rapat kerja SKK Migas. Pada saat kita akan melaksanakan kegiatan eksplorasi migas, kita di Indonesia ini kita harus kembali kepada kondisi keadaan subsurface yang sudah ada di Indonesia, yaitu kita harus berpikir kondisi barat dan timur di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia Barat telah dilakukan eksplorasi yang masif lebih dahulu, sehingga kemudian data-data cukup banyak. Dari 57 cekungan, 14 sudah berproduksi, dan 12 cekungan sudah ada penemuan, dan 31 belum ada penemuan. Sementara di Indonesia bagian timur, kita lihat bahwa 6 cekungan saja yang berproduksi, sementara sebagian besar cekungan belum ada penemuan. Bahkan masih ada cekungan-cekungan yang belum ada kegiatan eksplorasi sama sekali. Sedangkan dari Creaming Curve yang kita lihat bahwa Indonesia Barat sudah mencapai mature high density data dan mencapai satu creaming curve yang cukup mature, sementara di Indonesia Timur dia kalau dibandingkan kepada Indonesia Barat ada di creaming curve yang baru mulai. Nah, dengan kedua kondisi tersebut kita harus mempunyai strategi eksplorasi yang berbeda. Nah, ini yang kemudian harus menjadi dasar pada saat kita mau melakukan eksplorasi migas di Indonesia. Sebelum kita mulai eksplorasi migas ke depan seperti apa, kita harus tahu kita punya apa sih di Indonesia ini. Ini adalah peta potensi prospektivitas yang sudah diupdate terus, dan kita bisa lihat di sini bahwa kita punya sekali banyak potensi. Dari kalau kita lihat di sini jumlah struktur, dan jumlah struktur itu bisa dibagi-bagi menjadi prospek, lead, bahkan undeveloped discoveries. Undeveloped discoveries itu berarti sudah ada sumur pengeboran dan sudah dilakukan testing dan sudah terbukti bahwa ada hidrokarbon, tapi belum ditindaklanjut menjadi pengembangan. Nah, SKK Migas di 2018 telah melakukan di satu event GNG Days melakukan pemetaan potensi-potensi giant di Indonesia ini di mana saja, dan kita sudah mendapatkan 12 prospektivitas yang kita lihat di sini dari nomor 1 sampai nomor 10 dan A dan B, di mana itu khusus untuk prospektivitas potensi giant untuk laut dalam. Nomor 1 sampai nomor 10 bukan ranking, tapi hanya kita urut dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur. Jadi kita bisa lihat bahkan di Sumatera yang kita lihat tadi sudah cukup major, masih mempunyai potensi-potensi giant discovery. Dan potensi giant place konsepnya apa saja? Inilah yang terlist di bawah ini adalah play konsep yang memiliki potensi giant discovery di semua area ke-12 area tersebut. Jadi ini adalah peta yang kita miliki sumber daya prospektivitas untuk kita lakukan kegiatan eksplorasi ke depan. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa kita harus punya strategi yang berbeda-beda. Long term strategi yang pastinya dalam kita melakukan potensi-potensi giant yang belum ada data, kita harus melakukan pengambilan data tersebut. Tapi ada yang sifatnya quick win, jadi yang undeveloped discoveries itu sudah satu langkah sedikit lagi ke menuju ke pengembangan, dan itu kita bicara strategi yang berbeda dan juga memiliki unsur-unsur ketidakpastian yang berbeda. Nah, apa sih yang sudah kita laksanakan selama ini? Dari 2019 sampai 2020, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa SKK Migas di sini ingin hadir dalam melakukan de-risking regional, karena kita melihat disitulah satu hal yang bisa dilakukan dan paling mungkin dilakukan oleh SKK Migas, di mana SKK Migas memiliki data, keseluruhan data, kemampuan untuk mengakses keseluruhan data, kita terupdate day to day-nya dengan data-data tersebut, sehingga
Yang kita bisa lakukan di sini adalah SKK Migas melakukan de-risking regional. Dan apa saja yang sudah pernah kita lakukan di 2019 sampai 2020, kita melakukan regional study untuk seluruh wilayah Indonesia, kita bagi-bagi menjadi 14 area, dan kemudian area-area ini kita minta kepada pelaksana studi yang internasional, nasional untuk melakukan studi regional, dan kemudian pada tahun 2020 ini kita combine menjadi satu. Dan 2020 ke depan kita melakukan, karena kita sudah punya regional studi ini, kita melakukan play-based exploration prospect focus, kita melakukan AIML, dan kita juga sudah melakukan di 8 basin suatu evaluasi regional ini. Dan kita juga melakukan satu usaha digitalisasi, di mana hasil-hasil studi ini kita taruh di satu platform dashboard basin knowledge, di mana kemudian yang kita sebut explore plan, yang kemudian kita bisa akses hasil studi ini. Karena maksudnya adalah semua studi-studi yang dikerjakan oleh SKK Migas itu bisa diakses oleh semua investor, karena maksudnya adalah SKK Migas melakukan de-risking regional, sehingga investor kemudian fokus dalam evaluasi yang lebih target prospek atau lead-nya. 2021 ke depan kita akan melanjutkan melakukan play-based exploration untuk basin-basin yang lain, dan tentunya kita lebih mengupdate explore plan ini sehingga isinya lebih komprehensif dan bisa diakses oleh banyak investor. Dan dalam hal data akuisisi, tadi masalah kita melakukan evaluasi studi regional. Dalam hal data akuisisi, SKK Migas juga berperan dalam penambahan data akuisisi itu, yaitu di 2019 dan akhirnya selesai di 2020 sudah ada penambahan data 32.200 km to di seismic akuisisi, merupakan KKP wilayah kerja Jambi Merang di open area. Kalau kita lihat itu ini di open area, jadi line-line seismiknya ini kita lihat yang hitam-hitam gini, ada sebagian besar di East Java Basin sampai ke Makassar Strait Selatan, tapi kita juga punya line-line yang sampai ke Indonesia Timur, bahkan ada yang sampai ke Natuna. Ini regional line, tentunya kita mencoba mengikat seismik yang ada, tapi kita memang memberikan fokus di sini kepada area East Java Basin dan Makassar Strait Selatan. Kenapa di sini? Karena inilah area yang banyak diintip oleh investor-investor. Jadi kita mulai dari sini dulu area-area ini. Dan sebagai KKT ini pelaksananya Pertamina memiliki waktu 1 tahun untuk melakukan evaluasi, dan setelah itu data ini menjadi data terbuka. Kemudian menggunakan anggaran APBN, SKK Migas juga membantu Pusdatin dalam hal melakukan data remastering, karena kita tahu bahwa Pusdatin juga perlu mengejar dengan adanya MDR, Pusdatin harus melengkapi banyak sekali database dengan remastering data-data yang masih belum didigitalisasi, dan SKK Migas mencoba untuk berkontribusi dalam melakukan data remastering. Kemudian ke depan di 2021 sampai 2002 apa yang terjadi terkait adanya data akuisisi? Akan dilakukan 2D seismik subvolkanik sepanjang 1.000 km di Pulau Jawa. Kembali ini sebagai KKP open area wilayah kerja Jambi Merang. Kemudian juga dilakukan dengan melakukan 2D fibrosize yang tes parameternya sudah dilakukan di November kemarin, dan akuisisinya akan dilaksanakan mulai tahun depan dan sudah masuk di WPNB Jambi Merang. Kemudian juga akan dilaksanakan pseudo 3D seismic, juga merupakan KKP Jambi Merang yang mengcover 270.000 square kilometer di area North Bali Lombok. Dan itu juga kembali sebagai data KKP
Pertamina hanya memiliki waktu 1 tahun untuk evaluasi, kemudian data tersebut akan menjadi data terbuka. Di 2021 juga akan dilakukan full tensor gravity di area Papua. Seperti kita lihat tadi ada 3 potensi giant di area Papua, cuma di area Papua itu kita sangat sedikit wilayah kerja di area sana, sehingga kita juga mengalami kesulitan untuk migas untuk melakukan pembukaan lelang wilayah kerja baru, terutama di Papua karena data yang kurang. Sehingga kita mulailah dengan FTG dulu di area Papua, moga-moga kemudian kita mendapatkan satu area yang bagus untuk dilakukan akuisisi seismik. Inilah data-data dan penambahan data yang akan terjadi di tahun-tahun ke depan. Nah, terus dari hasil yang sudah pemboran apa saja sih yang sudah kita dapatkan? Di 2019 sampai 2020 telah dilakukan 8 pengeboran eksplorasi dengan target big fish atau giant. Jadi bukan hanya 8 yang dibuat, tapi 8 sumur inilah yang mempunyai target big fish. Dan dari 8 sumur ini 3 sumur gas discovery, 2 sumur masih ongoing, dan 3 sumur dry. Nah, di 2021 sampai 2022 akan dilaksanakan 16 sumur eksplorasi dengan target di atas 100 mmBOE. Dan 12 sumur sudah masuk di WPNB, pembahasan WPNB kemarin yang baru saja selesai, dan 4 sumur kemungkinan akan bergeser ke 2021 sampai akhir atau 2022. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kita akan fokus untuk menargetkan potensi-potensi giant. Bukannya yang tidak giant tidak perlu, tapi kita balance antara quick win dan giant discovery, karena gimana juga yang potensi giant ini kita butuhkan untuk penambahan cadangan yang signifikan. Sehingga untuk kebutuhan tersebut kita memiliki long term plan, yaitu long term plan ini kita susun berdasarkan potensi-potensi yang kita miliki. Kita punya prospek apa aja strukturnya kita punya, lead apa saja strukturnya kita punya, dan kita susun sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan, dan kita bisa mendapatkan satu forecast produksi tidak hanya dari existing POD, tapi juga berdasarkan eksplorasi yang kita punya. Jadi kita long term plan yang kita punya ini disusun berdasarkan maintaining base production, transformasi resources to production, EOR, dan exploration. Exploration kita bahas di sini adalah exploration yang giant discovery, yang membutuhkan kegiatan-kegiatan yang masih butuh masif. Sementara transformation R2P di sini adalah quick win atau undeveloped discoveries yang kita hanya satu langkah untuk kemudian bisa dimonetize menjadi produksi. Jadi untuk penjabaran yang lebih lengkapnya, long term planning ini kita bangun berdasarkan data-data yang kita punya, dan kita memiliki satu susunan kategori-kategori, yaitu satu improving existing value. Nah, ini lebih ke maintaining base production. Kita juga punya R2P acceleration, yaitu transformasi resources menjadi production, dan disinilah kita mempunyai potensi-potensi percepatan produksi dari undeveloped discoveries. Kemudian ada EOR, enhanced oil recovery, dan 4 ini yang terakhir adalah exploration. Disinilah kita memiliki harus melakukan masif eksplorasi untuk membuktikan potensi-potensi giant discoveries itu terbukti. Nah, dengan kita sudah memiliki peta potensinya, kita sudah memiliki strateginya, kita juga dalam hal ini ingin menegaskan lagi bahwa akan ada banyak sekali data yang merupakan KKP yang saat ini KKP di open area ini hanya ada di Jambi Merang ya. Jadi
KKP Jemberang, di mana menurut aturan Permen 7 di 2019, untuk data-data yang merupakan KKP atau komitmen kerja pasti dari perpanjangan wilayah kerja, itu hanya 1 tahun untuk dilakukan evaluasi oleh operatorsnya. Dan setelah 1 tahun, kemudian data tersebut menjadi data terbuka. Dan inilah yang kita ingin untuk segera dimanfaatkan oleh investor-investor. Jadi dalam hal ke depan, akan di November 2021, data akuisisi seismik 2D seismik yang dilakukan di open area oleh Jemberang ini akan terbuka. Dan di sini kita bisa lihat bahwa data tersebut melingkupi 35 basin, 6 production basin, 7 discovery basin, ada 5 explore basin, dan 17 unexplored basin. Jadi disinilah kita harapan untuk bisa adanya menemukan potensi-potensi baru dari basin-basin yang belum tereksplorasi. Ada satu hal yang lagi yang kita perlu ingat kalau kita mau ke depan, kita kan bicara di sini ke depan, next kita mau apa? Ada satu hal yang saya ingin singgung, yaitu adalah lead time to production. Lead time production itu apa? Adalah waktu yang dibutuhkan sejak bereksplorasi sampai dia on stream. Karena pada dasarnya kegiatan bisnis migas itu adalah kita bisa lihat sampai dia on stream. Kita bisa lihat dari POD-POD yang di-approve di dekade tahun 70-an, mereka POD itu membuktikan reserve yang besar sekali, giant, dan dia hanya membutuhkan proses yang sangat cepat, hanya 3,5 tahun dari kegiatan eksplorasi sampai discovery, hanya rata-rata 2 tahun dari discovery sampai POD, dan hanya bahkan tidak sampai 1,5 tahun dari POD sampai on stream. Dan statistik ini yang dari ke dekade-dekade berikutnya yang kita lihat tidak dilanjutkan. Kita lihat di dekade-dekade berikutnya cadangan yang dibuktikan menurun jauh. Bahkan di 2010 sampai 2019 ini sangat kecil cadangan untuk setiap POD-nya. Tapi proses di setiap bagiannya menjadi makin lama. Kita lihat ini di 2010 sampai 2019, butuh 5 tahun lebih untuk bereksplorasi. Dari discovery sampai ke POD butuh 5 tahun lebih. Dari POD sampai on stream rata-rata hampir 3 tahun. Nah, ini yang kita mau coba untuk rubah, di mana potensi POD kita harapkan membuktikan giant discovery. Kita sudah lihat tadi di awal potensinya ada, strateginya udah ada. Nah, yang kita mesti perbaiki adalah sekarang bagaimana mempercepat proses waktu-waktunya. Dan di sini SKK Migas sudah mencoba di satu wilayah kerja tahun ini, di mana discovery itu kita memperoleh discovery itu di Januari 2020. Dan kita bisa melakukan approval POD di Agustus 2020. Dan ini POD pertama, artinya sampai ke menteri approvalnya. Sehingga di sini kita mau membuktikan bahwa akselerasi itu bisa. Nah, tapi di sini yang kita perlu ingatan. Jadi inilah yang kita mau kita rubah ke depan. Lead time harus cepat. Jadi dari kegiatan eksplorasi, penemuan, proses POD sampai on stream itu harus secepat-cepatnya, dan POD itu kemudian membuktikan cadangan yang besar, yang giant. Nah, tapi pada saat kita bilang proses, itu bukan SKK Migas saja, itu banyak pihak, dan kita di sini mencoba untuk mengajak semua pihak untuk mempercepat proses-proses ini sehingga bisa dilakukan percepatan sampai ke monetisasi. Proses ini kan manusia yang bikin, jadi pasti bisa, dan kita sudah membuktikan di 2020 ini bisa. Sehingga ada satu hal yang kemudian kita tawarkan dari SKK Migas, yaitu adalah fast track exploration concept. Jadi kita mencoba
tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa SKK Migas akan fokus melakukan de-risking regional. Jadi kita akan ada open data, kita knowledge sharing, kita collaboration work, kemudian kita juga taruh hasil-hasil evaluasi itu di explore plan yang bisa diakses oleh semua investor. Maksudnya apa? Biar investor, operator semua fokus untuk yang lebih detail, yaitu pembuktian adanya potensi-potensi hidrokarbon, bahkan kalau bisa giant discovery. Nah, pada saat dilakukan pembuktian ini, kita menawarkan juga kepada investor bahwa tolong evaluasi dengan menggunakan EMV. Kita menggunakan decision tree analysis. Karena apa? Kita bisa menawarkan adanya insentif-insentif. Karena saat ini berkali-kali pemerintah menyatakan bahwa insentif itu pemerintah fleksibel, kita bisa memberikan insentif, dan itu sudah dibuktikan di banyak POD di 2 tahun terakhir ini. Tapi tadi pada saat kita mau memberikan insentif, tidak ada satupun regulasi, tidak ada satupun insentif yang bisa dibuat menjadi satu aturan. Karena apa? Karena insentif itu unik. Semua company membutuhkan insentif yang berbeda-beda. Tiap company memiliki customize atau keunikan masing-masing. Sehingga kita tidak bisa membuat regulasi, tapi kita bisa memberikan satu ancer-ancer apa aja sih yang bisa diberikan insentifnya. Nah, jadi di sini yang kita tawarkan adalah jangan difilter, jangan dikonstrain potensi-potensinya, bawa ke SKK Migas, kita bahas bareng-bareng, kemudian kita lihat apakah membutuhkan insentif apa tidak. Karena kalau sudah dikonstrain, sudah difilter, kita jadi nggak tahu. Nah, disitulah yang kita mencoba untuk memberikan satu proses tambahan sehingga kita bisa memonetize lebih cepat dari semua potensi-potensi migas yang ada. Nah, ada satu hal lagi ke depan tadi. Kita kan tadi lihat juga bahwa Papua itu masih sangat sedikit wilayah kerjanya. Kita juga sudah mau berusaha untuk melakukan penambahan data di area-area terbuka, di area-area yang masih belum banyak kegiatan eksplorasi. Tapi ada satu hal lagi, kita juga harus mempromosikan. Sehingga karena itu SKK Migas kemudian juga melakukan data room dan kontak dengan investor. Untuk apa? Ya untuk menyampaikan bahwa ini kita punya data baru, ini kita punya evaluasi baru, ini banyak penemuan-penemuan discovery baru. Nah, kita sudah melakukan itu bahkan sejak akhir 2018 sampai pandemi COVID ini pun kita masih terus melakukan melalui virtual, dan dari roadshow, data room, dan networking, sudah ada 9 yang melakukan studi regional, ada 2 yang melakukan multi client, ada 2 yang melakukan joint study, bahkan ada 8 yang kemudian mengikuti bidding round. Dan kita juga saat ini sedang membangun satu membangun satu kolaborasi dengan investor terkait MNK. Jadi CBM dan MNK sama sekali tidak kami lupakan. Kami mempunyai program-program tersendiri karena seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa untuk GMB dan MNK mereka memang memiliki satu kekhususan dan tersendiri karena secara data mereka juga belum terlalu banyak. Jadi kita harus punya strategi yang berbeda. Ada satu hal yang sebagai slide terakhir saya adalah ini yang selalu masih semua sering dengar saat ini karena sudah sering sekali disampaikan oleh manajemen SKK Migas bahwa saat ini SKK Migas akan melakukan satu business not usual. Jadi kita tidak bilang business usual tapi not usual karena kita sudah harus membongkar banyak sekali cara-cara, proses-proses, dan disinilah yang kita harapkan bahwa itu bukan hanya SKK Migas saja, itu dari semua pihak, dari semua fungsi. Jadi kita akan masif, kita membicarakan program yang masif dan untuk mendapatkan recoverable volume yang besar, kita agresif, kita tentu saja kita akan berkolaborasi dengan semua pihak, tapi tentunya untuk result yang faster. Kita juga akan efisien tentunya di mana-mana juga bisnis hanya
baik jika kita efisien. Jadi keywordnya adalah transformation. Baik, mungkin sekian presentasi saya. Terima kasih. Insya Allah saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu Sinta. Ibu Sinta juga sudah monitor secara online. Jadi itu tadi ya, jadi bisnis is not usual, tidak biasa lagi. Tapi kunci dari beliau adalah ini memang padat modal, ya, padat teknologi, ya, juga padat yang lain ya. Tapi kuncinya memang saat ini sudah dinaungi sejak beberapa tahun yang lalu adalah eksplorasi migas ini harus masif dan berusaha untuk mendapatkan yang raksasa, yang gajah-gajah.